Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Kali ini kita berkunjung ke situs budaya Rumah Pitung, seorang jawara Betawi. Cuaca cukup cerah, siang hari jam 11 panas menyengat, tetapi alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih sanggup. Untuk masuk ke Rumah Pitung, ke kawasan Rumah Pitung, kita harus melewati pintu gerbang. Untuk orang dewasa membayar 5.000 dan anak kecil membayar 2.000. Cukup murah. Suasana sangat sepi, lengang. Hanya ada anak-anak mungkin kampung sekitar yang bermain sepeda di dalam. Ada beberapa bangunan. Yang pertama yang di sebelah kanan semacam tribun atau pendopo. Kemudian setelah itu di belakang ada tempat kuliner. Nanti kita akan kunjungi semuanya. Rumah panggung berperitur merah kecoklatan yang beralamat di kawasan Marunda, Jakarta Utara, selama ini dikenal sebagai Rumah Si Pitung. Banyak yang mempercayai bahwa rumah ini pernah ditinggali sang legenda Betawi yang jago bela diri, Si Pitung. Tetapi tahukah Anda bahwa Si Pitung rupanya hanya sekedar singgah di rumah bergaya Bugis ini dan tidak pernah tinggal menetap? Informasi yang kami dapat, Si Pitung hanya pernah singgah di rumah tersebut pada dekade tahun 1890-an. Rumah ini sebenarnya dimiliki oleh seorang juragan tambak ikan asal Bugis bernama Haji Safiuddin. Singgahnya itu entah dia memang berkawan dengan Haji Safiuddin atau tempat persembunyiannya entah masih teka-teki. Si Pitung jawara Betawi mempunyai nama asli Ahmad Nitikusuma. Dia mendapat julukan Robin Hood-nya orang Betawi. Bagi Belanda dianggap seorang pemberontak, tetapi bagi masyarakat Betawi Si Pitung adalah seorang pahlawan. Si Pitung tidak pernah terekam oleh kamera. Kisahnya terakhir hanya tercatat pada tanggal 7 Juni 1896 oleh koran berbahasa Belanda. Disinilah, untuk di kawasan Pitung, ini adalah kantin-kantin kuliner yang biasanya ramai, tapi saat pandemi COVID-19 sepi, kosong melompong. Hanya ada di lantai 1 tadi yang berjualan, itu pun tidak banyak. Suasana kantin sepi, kosong melompong. Tidak ada yang berjualan di lantai 2, yang ada hanya di lantai 1. Ini bangunan kedua. Nah, yang di sebelah sana, yang di depan itu adalah bangunan ketiga. Situ musola, toilet. Itu di depan adalah bangunan utama.
Indah sekali pemandangan, kontras dengan gedung-gedung yang ada di Jakarta. Makanya diharapkan untuk traveler yang senang mencuci mata, silahkan manjakan mata Anda di Rumah Pitung Marunda dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Rumah Pitung dibuka setiap hari pada pukul 8 hingga pukul 5 sore. Di hari biasa, orang Betawi yang jago. Sering disajikan kebudayaan Betawi seperti tarian, silat, dan kuliner. Makanya itu ada semacam tribun untuk menonton. Di sekeliling komplek Rumah Pitung pun ada tempat-tempat pemancingan. Di keliling kolam tempat pemancingan. Sekarang kita ke lantai 1, masih sepi, hanya ada anak-anak yang bermain sepeda. Toilet perempuan. Kami menuju ke bangunan ketiga, ada toilet, ada kantor, ada musola. Situasinya sangat bersih, kondisinya terawat dengan baik. Lapar. Kamera-kamera. Bukan pakai sendal. Ini adalah ruang kantor. Di depannya ada lemari pajangan. Di belakang juga ada dapur, musola, toilet. Di tempat etalase barang-barang kerajinan bisa kita lihat begitu indah. Bahkan ada baju encim yang bisa disewakan. Cukup luas wilayahnya, wilayah situs budaya Rumah Pitung. Di lantai bawah udara sangat sejuk, bisa buat istirahat.
Pepohonan cukup rindang, cukup subur. Kita lihat kita sekarang berada di rumah utama, bangunan utama rumah Si Pitung. Inilah tempat yang bersejarah itu dengan 40 tiang rumah bernuansa Bugis. Sana ya. Itu ditutup sih kalau sana. Nah, itu dari sini semua kan. Iya, kasih Pak. Itu pintu depan, ini pintu belakangnya. Dapur kalau ini dari dapur. Balik lagi. Mungkin kita akan masuk ke rumah Pitung. Kita akan naik melalui pintu masuk. Ada dua tangga, yang satu tangga masuk dan kedua tangga keluar. Sudah tidak sabar ingin melihat apa yang ada di dalam rumah Pitung. Kita naik, harus melepaskan alas kaki. Pertama yang kita temuin adalah teras tanpa penutup di depan, dihiasi oleh 4 buah kursi zaman dahulu, meja, kemudian ada toples dan makanan khas Betawi seperti kerupuk. Kemudian ada cermin dengan gaya zaman dahulu. Tinggi Masuk. jarak antara papan lantai papan dengan bagian atas cukup dekat, sehingga harus hati-hati kalau bagi yang agak tinggi. Nah, kita masuk ke dalam ruangan kedua, sama ada seperangkat kursi model zaman dahulu kala dengan jendela yang besar, ada lukisan indah sekali. Kita lanjut masuk ke dalam, dan di bagian ketiga ini adalah kamar. Ada kelambu, zaman dahulu masih sering orang pakai kelambu untuk menjaga supaya tidak ada nyamuk. Kita lanjut, ini adalah ruang tengah, ruang yang cukup luas. Ada peralatan rebana. Di atas balai-balai bambu. Tadi tempat tidurnya udah di keluar. Ini tempat yang mana ya? Ini Bu. Ini belum direnov ya. Ada peti yang sangat-sangat tua kelihatannya. Ruangan cukup luas.
Nah, ini ada meja makan. Selama 8 tahun ada sejarah bisa kita baca di sini. Sampai penjajah Belanda sangat-sangat kesulitan menghadapi sepak terjang si Pitung. Pada ngikut. Kemudian kita lanjut ke ruang belakang, masih cukup luas juga ruangannya. Dan di ruang belakang di dapur ini ada peralatan dapur. Ada lesung, ada apalagi itu, tempat nasi. Kalau kata orang Sunda itu boboko, bakul. Ini dia peralatannya. Semuanya peralatan yang lama. Ada penjelasan di situ juga ada kendi, ada bakul nasi, dandang, lesung, belum ada rice cooker. Ada ceret. Dan terakhir kita akan ke ruangan belakang. Lihat bentuk-bentuk kayunya. Ayo. Mana? Tampak dari belakang, kita melihat ke depan. Ini memang rumah Pitung aslinya ini menghadap ke laut. Dan pintu gerbang masuk tadi kita masuk dari arah bagian dapur. Di rumah asli adalah menghadap ke laut. Seperti rumah-rumah zaman dahulu pada umumnya semuanya menghadap ke laut. Di teras belakang situasinya seperti ini. Bagi yang berukuran tinggi 170 180 mungkin harus agak menunduk sedikit karena langit-langitnya cukup rendah. Di bagian depan komplek rumah Pitung bisa kita lihat rumah penduduk. Oke, kita turun ke bawah. Di tangga keluar.
Kita berkeliling sedikit. Selesai sudah semua bangunan yang ada kita lihat. Bagi pengunjung atau traveler yang ke Jakarta, jangan sampai tidak melihat Rumah Pitung. Selain indah, Rumah Pitung ini punya nilai sejarah bagi masyarakat Betawi. Rumah Si Pitung terletak di Kecamatan Cilincing di Marunda, Jakarta Utara. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil daripada jalan-jalan ke Rumah Pitung. Tapi sebelumnya jangan lupa di sini ada makanan-makanan khas Betawi, bisa dicoba. Murah meriah, kue rangi. Ada apalagi itu? Selendang mayang. Dan kerak telur. Sambil ngaso Ini mama apa? di semacam gazebo, silakan menikmati kuliner yang ada dengan nuansa Betawi. Bahannya apa aja, Di Bang? episode selanjutnya kita akan berjalan-jalan ke masih di dekat lingkungan Rumah Pitung, yaitu Masjid Al-Alam Marunda, yang konon kabarnya dibangun hanya dalam 1 malam saja. Sampai jumpa. Dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Makan di atas itu. Boleh, aja. Sono tambah. Adem, Bu. Bikin, Pak. Ini Dede. Ya bikin 1. Itu bawa ke sana. Coba dulu bawaan. Mau. Kalau nggak ada kopi rame ya, Bang? Hari Minggu. Oh, Minggu. Komunitas ini sepeda penuh. Anak-anak sepeda. Komunitas sepeda, terus katanya pengunjung ibu pengajian. Kalau mau kopi mah biasanya semua ada di Kamang Road. Enak kan deh? Ada ini, mari kayaknya. Bukan anak bayi ya, Wan? Yang tersuka mana? Ya,